Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wa dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa khati sebelum menyampaikan khutbahnya mengingatkan tentang rukun Jumat, yaitu marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hari Jumat dan senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kenabian dan kerasulan. Dan umumnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul akan disesuaikan dengan adat istiadat kaumnya. Contoh sederhana, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam tersebar sihir. Hampir orang-orang yang menekuni sihir ada di mana-mana. Maka mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihi salatu wassalam menggemparkan seluruh tukang-tukang sihir, bahkan melemahkan mereka. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa yang semisal dengan sihir, tapi lebih kuat dibandingkan sihir, karena dia adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tongkat bisa menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan, tongkat bisa memukul batu kemudian terpancar 12 mata air. Kegunaannya untuk minum dan mandi. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, adat kebiasaan mereka memperdalam ilmu kedokteran, sehingga mereka mampu mendapatkan obat-obatan yang mampu mengobati yang dulu boleh jadi penyakit itu dianggap luar biasa. Setelah ditemukan banyak obat-obatan dianggap penyakit biasa, datanglah Isa alaihi salatu wassalam membawa mukjizat yang semakna dengan mereka, tapi melemahkan seluruh para tabib, para dokter di zamannya. Karena mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam melebihi mereka. Dia sanggup mengobati orang yang terkena lepra, bahkan dia sanggup mengobati orang yang buta permanen sejak kecil sampai dewasa, bahkan dia sanggup menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang tidak sanggup dilakukan para tabib, para dokter di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwa berbeda nabi dengan nabi-nabi sebelumnya.
Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya saja, tapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus kepada seluruh umat, bukan hanya kaumnya saja Arab, tetapi kepada seluruh umat di penjuru dunia, manusia dan jinnya. Sehingga adat kebiasaan masing-masing umat berbeda satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW diberikan mukjizat 1000 mukjizat lebih. Yang paling tinggi adalah Al-Quranul Karim, mukjizat yang tidak akan lekang sepanjang zaman dan akan senantiasa dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana sifat Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina." Sungguh kami jadikan Al-Qur'an ini sebagai cahaya bagi siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Keberadaan Al-Qur'an menerangi siapapun, menerangi kegelapan, menerangi hati yang sempit, dan berusaha untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi umat ini. Itulah Al-Quran, cahaya penerang di tengah-tengah kegelapan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilma. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah letakkan di dada-dada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, karena Al-Quran bisa dihafal siapa saja, bisa diletakkan di dada manapun, sehingga Al-Quran mudah untuk dihafal. Walaqad yassarna lidzikri, dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang susah dihafal. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menghafal Taurat, sampai hari ini tidak ada yang bisa menghafal Injil. Tetapi Al-Quran bisa dihafal siapapun, dari anak kecil sampai orang dewasa. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rasa takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin melangkahkan kakinya ke tempat maksiat karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa tergerak untuk melakukan kebaikan. Tetapi siapapun yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapapun yang berpaling dari peringatanku, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud peringatanku dalam ayat ini adalah Al-Quran. Siapapun yang berpaling dari Al-Quran, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit dalam kehidupannya. Tidak bisa berpikir, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hidupnya penuh dengan kesedihan, hidupnya penuh dengan kebingungan, hidupnya stres dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini membuat hidup jauh lebih baik. Makanya Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, kau lihat gunung itu takut dan mereka akan khusyuk. Artinya kalau gunung saja merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia makhluk yang jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Gunung saja menjadikan khusyuk, sementara dia tidak berakal seperti manusia. Bagaimana kalau Al-Quran itu diserap oleh dada-dada kaum muslimin? Tentu mereka akan khusyuk dalam beribadah, takut, sehingga mampu untuk merubah kehidupannya dengan kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai orang-orang yang suka dan gemar membaca Al-Quran.
Satu hari Nabi SAW duduk di masjid. Tiba-tiba pandangannya jatuh kepada sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW memanggil Ubay dan mengatakan, "Ya Ubay, amaranillah an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan diriku agar aku membacakan Quran kepadamu. Subhanallah. Ubay pun kemudian kaget dan mengatakan, "Asammanillahu lak ya Rasulullah." Apakah namaku disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, sehingga Allah memerintahkan dirimu untuk membacakan Al-Quran kepadaku? Maka Rasul mengatakan, "Na'am, iya, Allah memerintahkan diriku dan menyebut-nyebut namamu agar aku membacakan Quran kepadamu." Fanfajara bakiya. Ubay pun kemudian menangis terharu. Kenapa nama dia disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah Ubay ibn Ka'ab. Dia tidak seperti Abu Hurairah yang memiliki hafalan hadis yang tidak tertandingi. Dia tidak seperti Abdullah ibn Amr ibn As yang terbanyak mencatat hadis Nabi SAW. Dia tidak seperti Utsman, Abdurrahman ibn Auf yang menyumbang seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Dia juga tidak seperti Khalid yang memiliki keberanian dalam perang. Dia tidak seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan sahabat-sahabat senior yang senantiasa mendampingi Nabi SAW. Kenapa nama dia disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak Abu Bakar? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Utsman? Kenapa tidak Ali? Kenapa Ubay bin Ka'ab yang disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan bukan karena Ubay adalah pencinta Al-Quran yang Nabi SAW merekomendasikan untuk mengambil Al-Quran dari dirinya. Begitulah Nabi SAW mencintai Ubay karena dia mencintai Al-Quran. Satu hari Nabi SAW berjalan-jalan di malam hari, dan di zaman Nabi SAW hampir tiap rumah kalau di malam hari keluar suara Al-Quran seperti suara tawa. Tiba-tiba Nabi SAW tertarik dengan suara yang indah yang keluar dari salah satu gubuk yang tidak lain. Namun bukan gubuknya yang dilihat, tapi Al-Quran yang keluar dari gubuk itu. Saking indahnya suara itu, Nabi SAW berdiri di sampingnya sampai lupa waktu mendekati fajar. Baru Nabi SAW pulang. Setelah Nabi SAW mengimami sholat subuh, Nabi memanggil orang yang didengar suaranya di malam hari itu. Rupanya dia adalah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW memanggil Abu Musa dan mengatakan, "Ya Abu Musa, semalam aku mendengar suara indah. Wallahi la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, suaramu sungguh indah, laksana Nabi Daud saat tarum dengan zabur. Karena mukjizat Nabi Daud itu di suaranya sangat indah. Maka Abu Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau tahu semalam engkau mendengarkan suara, tentu akan aku perindah lagi suaraku." Makanya kabilah Abu Musa al-Ash'ari, Ash'ariyun, terkenal karena suara Al-Quran mereka. Sampai-sampai kalau seandainya kabilah Ash'ariyun itu, kabilahnya Abi Musa berkumpul dengan para kabilah yang lain, di malam hari Rasul mengenali di mana kabilah Ash'ariyun berada. Sampai Rasul mengatakan, "Inni la'a'lamu mawdi'al Ash'ariyina indal jaisi." Demi Allah, aku tahu di mana letak kabilah Ash'ariyun walaupun mereka membaur di antara tentara di malam hari. Kenapa? Karena mereka selalu melantunkan Al-Quran dan suara mereka khas yang tidak dimiliki kabilah-kabilah yang lainnya. Suara mereka indah. Ya, karena Nabi SAW sangat menganjurkan kita mengindahkan suara Al-Quran. Quran itu sudah indah, tetapi akan lebih indah lagi dengan suara yang indah. Makanya Rasul mengatakan, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Indahkan suara Al-Quran dengan
suara-suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk umat, bukan Rasul orang yang tidak memerdukan suara Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membaca Al-Qur'an, maka akan menarik hati para malaikat untuk datang dan berkerumun di orang yang membaca Al-Qur'an. Siapapun yang membaca Al-Qur'an akan mengundang rahmat turun kepada kita. Siapapun yang membaca Al-Qur'an akan turun keterangan dari langit kepada kita. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun ketenangan dari langit kepada majlis itu, turun rahmat dari langit kepada majlis itu. Bahkan para malaikat akan turun mengepakkan sayap-sayap mereka, memintakan ampun akan dosa-dosa orang yang membacanya. Dan orang itu namanya disebut-sebut di atas langit sana, di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Israfil. Bahkan seluruh malaikat memuji nama orang yang membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rugi sekali orang yang tidak membaca Al-Quran. Apalagi anda yang sudah bisa membaca Al-Quran sejak kecil, tiba-tiba Al-Quran ditinggalkan. Bukankah Rasul mengatakan al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah? Siapapun yang mahir membaca Al-Quran, laksana anda berada di saf-saf para malaikat dan sedang membaca Al-Quran. Tetapi bagi anda yang baru belajar, jangan sedih hati, karena Rasul mengatakan walladzi yatata'u fihi lahu ajran. Adapun yang tertatih-tatih, mungkin dia baru belajar Iqra, mungkin baru baca menyambung-nyambungkan ayat, tetap dia dapat 2 pahala, kata Nabi SAW. Pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguhan mempelajari Al-Quran. Ingat, 1 huruf dalam Al-Quran yang anda baca, itu 10 kebaikan yang anda dapat. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 dikali 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah hiasi rumah-rumah kalian dengan Al-Quran. Di zaman dulu, sebelum ada televisi, sebelum ada internet, masih banyak orang yang membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Tapi hari ini, suara apa yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin? Musik, ghibah, namimah, dosa yang sangat banyak yang berada di rumah. Dahulu rumah tempat yang aman setelah masjid, tapi masjid juga sekarang sudah tidak aman, karena jarang orang membaca Al-Quran, apalagi di rumah-rumah kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran penyesalan Nabi SAW pada hari kiamat terhadap umatnya yang mulai menjauhkan diri dari Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Rasul akan menghadap Allah ketika melihat kaumnya yang mereka sudah tidak cinta dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa qala Rasul, ya Rabbi
inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, lihatlah kaum setelah aku meninggal, banyak di antara mereka yang sudah tidak cinta dengan Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran. Bagaimana mereka meninggalkan Al-Quran? Para ulama mengatakan bahwa dengan tidak pernah membacanya, artinya mereka meninggalkan Al-Quran. Ada kaum muslimin yang membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Itu pun kalau ingat. Bahkan datang bulan Ramadan yang jelas-jelas bulan Al-Quran, tidak juga membaca Al-Quran. Bagaimana kalau di bulan Quran tidak baca Quran? Berarti di bulan-bulan lain dia tidak pernah membaca Al-Quran. Di antara meninggalkan Quran adalah adamul fahmi. Dia tidak mau memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran isinya adalah perintah dan larangan. Bagaimana dia akan paham apa yang diperintahkan Allah kepada kita? Bagaimana dia akan menjauhi larangan yang Allah larang kepada kita kalau kita tidak paham Al-Quran? Bukankah para ulama mengatakan fahmul hudud khairu min fahmil huruf? Memahami batasan-batasan Al-Quran, ini perintah, ini larangan, jauh lebih baik dibandingkan hanya belajar huruf-huruf dalam Al-Quran, tajwid, tahsin dan yang semacamnya. Walaupun itu penting, tapi memahami isinya jauh lebih penting. Kalau dahulu kita mendapatkan surat dari rekan kita, mungkin dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa yang lain, kita sibuk mencari penerjemah apa isi surat ini, karena dia tidak paham bahasa. Tapi Al-Quran, kenapa tidak seperti itu? Kita ingin tahu apa isinya. Inilah kadang-kadang selawahnya kita. Perkara-perkara yang tidak penting kita mengejar bagaimana cara memahaminya, tapi perkara yang bisa menyelamatkan dunia dan akhiratnya tidak berusaha untuk memahaminya. Maka orang yang meninggalkan memahami Al-Quran sama dengan meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran termasuk juga tidak mengamalkan dan mendakwahkannya. Tentu bagaimana dia akan mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran kalau dia sendiri tidak pernah membaca dan memahami Al-Quran? Maka satu perkara ditinggalkan, maka turunannya pun akan ditinggalkan dia. Dan termasuk meninggalkan Al-Quran adalah adamus syifa, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Bukankah Allah yang mengatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa? Bukankah kami turunkan, kata Allah, Al-Quran itu di dalamnya terdapat obat? Al-Quran ini obat yang paling mujarab, baik obat badan kita dari segala macam penyakit yang ada di badan kita, yang terkadang para dokter angkat tangan untuk menyembuhkannya. Rumah sakit tidak sanggup lagi untuk menampungnya. Terkadang Al-Quran bisa menyembuhkannya, tentu dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Tapi berapa banyak orang yang menjadikan Al-Quran penyembuh? Bukankah di zaman Rasul, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengobati seorang kepala desa yang terkena kalajengking, kemudian dibacakan Al-Fatihah dan sembuh? Ya, karena Al-Quran itu obat. Bahkan lebih daripada itu, Al-Quranlah obat hati. Kekotoran hati dari hasad, dengki, dendam dan berbagai macam penyakit hati yang menimbulkan penyakit badan, itu bisa disembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Tapi hari ini ketika Al-Quran ditinggalkan, wajar kalau hati-hati manusia dipenuhi dengan hasad, dengan dengki, dengan dendam dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang menimbulkan pengaruhnya penyakit badan pun muncul karena penyakit hati. Itu semua karena dia meninggalkan Al-Quran. Maka tidak ada istilah terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Terutama sekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat tahfidz Al-Quran. Karena kalau anak kita berhasil menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran, paham dengan Al-Quran, maka pada hari kiamat dia akan membawa piala dan meletakkan di kepala ayah ibunya sebagai bentuk syafaat anak soleh kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semoga kita senantiasa diberikan hidayah, istiqomah,
untuk memiliki perhatian dengan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibuna wa ya qadiyal hajat. Allahumma waffiqna ila siratika mustaqim. Allahumma waffiqna ila sunnatika wa kitabikal karim. Allahumma waffiqna ila jannatikal na'im. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma waffiqna ila Qur'anil karim. Allahumma waffiqna ila Qur'anil karim. Allahumma waffiqna ila Qur'anil karim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis-salatil jum'ah rahimakumullah.